Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, atau yang mewakili, yang kami hormati para Kasubdit di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendis Kementerian Agama. Ada Pak Kasubdit Akademik di sini, Bapak Dr. Imam Bukhori. Ada Bapak Kasubdit Ketenagaan, Bapak Aziz Hakim. Ada Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Bapak Nur Soib. Ada Bapak Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Bapak Abdul Rauf, serta Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Kafid di sini ya, serta saya sendiri, Kasubag Tata Usaha Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ajang Pradita. Yang kami hormati Sekretaris Kopertais dari wilayah 1 sampai dengan 15, serta yang saya hormati ini pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam di seluruh Indonesia yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi PMA nomor 15 tahun 2023 terkait perubahan atas PMA nomor 15 tahun 2022 tentang pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita semua sebagai umat pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat Zoom siang hari ini adalah rapat dalam rangka sosialisasi PMA 15 tahun 2023 yang tadi saya sebutkan terkait dengan pendirian, perubahan, dan pencabutan perguruan tinggi keagamaan swasta. PMA ini baru ya, tergolong baru, dan kami dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merasa perlu mengadakan sosialisasi PMA ini kepada seluruh PT KIS ya, yang kurang lebih jumlahnya 848. Nah, di sini sudah hadir sekitar 396 ya, alhamdulillah setengahnya bisa hadir. Nanti mungkin lewat sosialisasi ini, setelah sosialisasi ini harapannya bahwa apa-apa yang menjadi substansi dari perubahan PMA ini bisa tersosialisasi kepada Bapak Ibu semua, sehingga nanti akan sangat berpengaruh terhadap proses-proses bisnis yang selama ini ada di Kopertais begitu ya. Dalam kesempatan kali ini nanti tadi sudah saya sebutkan di awal, ada semua kasubdit terkait begitu ya yang akan menjelaskan secara detail kaitannya dengan perubahan-perubahan dari PMA nomor 15 ini. Nanti akan disampaikan oleh Bapak-Bapak Kasubdit tadi yang saya sampaikan begitu. Setelahnya mungkin nanti kita akan ada juga sesi diskusi, tapi mungkin tidak tidak lama begitu ya, paling nanti di perwakilan saja begitu ya, untuk dapat misalkan menanyakan hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lebih detail gitu ya. Pun misalkan nantinya setelah rapat ini jika misalkan memerlukan penjelasan atau hal lainnya,
kami dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam membuka komunikasi begitu ya kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat berkonsultasi atau misalkan bertanya kaitannya dengan perubahan PMA ini. Baik, saya kira untuk mengefektifkan waktu, saya akan minta kepada Bapak Kasubdit, Bapak Pak Aziz Hakim. Bapak Aziz Hakim sebagai Kasubdit Ketenagaan untuk mewakili Pak Direktur membuka acara ini. Pak Aziz? Halo. Pak Aziz? Halo? Iya, halo. Bisa didengar, Pak? Bisa. Saya ditunjuk untuk apa ini? Memberikan sambutan mewakili Pak Direktur Diktis. Siap. Karena Kasubdit paling senior. Waduh. Ya. Di Diktis. Kasubdit paling senior di Diktis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala umri dunya wa din, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati para Kasubdit di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pak Kasubag TU yang telah menginstruksikan saya untuk mewakili Bapak Direktur dalam acara kegiatan kesempatan kali ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para sekretaris Kopertais dan seluruh ketua atau rektor perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di seluruh Indonesia yang berbahagia, yang bergabung di Zoom. Jadi maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi PMA nomor 15 tahun 2023 ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait dengan adanya regulasi terbaru. Ini ya, adanya regulasi terbaru yang berkaitan dengan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Nanti akan disampaikan oleh subdit terkait yang itu menyangkut tentang berbagai peran dan mekanisme mengenai pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Nah, tidak terbatas hanya itu dan juga mencakup yang lain, misalnya di subdit Sarpras, di subdit akademik ada mekanisme pembukaan prodi baru dan sebagainya, mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh subdit-subdit terkait, termasuk di dalamnya adalah subdit ketenagaan. Ini sekalian langsung menyampaikan untuk subdit ketenagaan. Jadi kami sedang mendesain dengan segenap tenaga dan usaha untuk membantu seluruh dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dalam rangka untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen, mulai dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, kemudian lektor kepala ke guru besar, mekanisme penilaiannya seperti apa dan sebagainya. Yang pasti kita sedang mengskemakan dan sedang diupayakan oleh Bapak Ajang, Kasubag TU Diktis yang ganteng ini, untuk berupaya untuk meminimalisir kalau misalnya selama ini ada proses iuran misalnya dalam rangka untuk segala sesuatunya. Nah, ini sedang kita coba untuk memitigasi, kira-kira memungkinkan tidak. Jadi dan kemudian prosesnya bisa lebih cepat. Ini yang sedang kita desain, semoga dalam waktu dekat bisa kita eksekusi begitu. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan, nah tentu mekanisme yang selama ini berjalan masih bisa dilaksanakan karena memang tahapan penilaian untuk jabatan fungsional utamanya lektor kepala dan guru besar ini kan mulai running dan kemudian terakhir submit di aplikasi itu kan tanggal 25 Oktober 2024. Jadi nanti untuk yang jabatan fungsional ini sedang kita desain, sedang kita rumuskan bagaimana sesimpel mungkin, semaksimal mungkin, tanpa kos, dan kemudian bisa langsung kita eksekusi dan kita tangani
kemudian keluar PAK maupun SK Japungnya. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Nanti kebijakan selanjutnya mungkin dalam waktu dekat akan segera kita eksekusi. Ini dari Subdit Ketenagaan, informasi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Yang terkait dengan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dan kemudian juga terkait dengan Kopertais. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi ada perintah dari Bapak Ajang untuk memberikan sambutan atas nama Direktur, maka saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur karena tidak bisa hadir secara langsung menyampaikan arahan. Yang bisa disampaikan adalah permohonan maaf pada Bapak Ibu sekalian, dan oleh karena itu marilah kita secara resmi membuka acara sosialisasi PMA 15 2023 ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih, dan sebelum saya serahkan kepada Pak Ajang Subag PU, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa Subdit Ketenagaan yang sedang berproses hari ini adalah terkait dengan submit kenaikan jabatan fungsional untuk lektor kepala dan guru besar di pusat, asisten ahli dan lektor di masing-masing kampus, dan kemudian juga terkoordinasi dengan Kopertais, dan sedang kita upayakan untuk meminimalisir proses, meminimalisir kos kalau ada kos, semoga tidak ada kos atau biaya yang dikeluarkan, dan kemudian mempermudah segala sesuatunya. Nah, ini sedang kita upayakan dengan Pak Kasubag PU terkait dengan pembiayaan dan sebagainya. Saya kira demikian Pak Ajang. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aziz Hakim, Kasubdit Ketenagaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang sudah membuka acara ini secara resmi. Dan tadi juga sekalian Pak Aziz sudah menyampaikan beberapa hal yang kaitannya ada beberapa perubahan yang terkait dengan PMA nomor 15 ini yang ada di Subdit Ketenagaan, yang kaitannya dengan tadi ya jabatan fungsional PAK yang sudah disampaikan oleh Pak Aziz. Jadi Pak Aziz ini adalah Kasubdit yang mengurusi hal-hal yang kaitannya dengan ketenagaan. Di situ ya dosen ya. Dalam hal ini tuh dosen kaitannya dengan kenaikan pangkat, sertifikasi dosen dan lain-lainnya. Tadi yang sudah disinggung saya kira dari Pak Aziz itu sudah sudah disampaikan secara detail. Nah, selanjutnya kami mohon perkenan kepada Kasubdit ini yang sudah ada, Kasubdit Akademik, Bapak Imam Bukhari, untuk memberikan informasi-informasi yang kaitannya dengan terkait perubahan PMA nomor 15 ini. Disilakan Pak Imam Bukhari, Kasubdit Akademik, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur PTKI Ditjen Pendis, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh senior kita, senior saya, Bapak Aziz Hakim, Kasubdit Ketenagaan pada Direktorat PTKI, para ketua atau para rektor atau para ketua dan wabil khusus, sekretaris Kopertais di berbagai daerah, dan semuanya saja yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada siang hari ini sekalipun dalam pertemuan maya kita dapat bertemu. Semoga apapun yang kita lakukan ini benar-benar berkah, manfaat, dan semua urusan kita terkait dengan penanganan perguruan tinggi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para ketua, para rektor, perkenalkan dulu bahwa saya Kapsudit baru yang ada di Sudit Pengembangan Akademik ini. Nama saya Imam Bukhari. Yang ya baru sekitar dua bulan ini kami menduduki atau menjabat di Kasudit Pengembangan Akademik ini. Karena itu saya senang sekali bisa bermuwajahah sekalipun dalam kondisi pertemuan maya dengan Bapak Ibu semuanya. Harapan saya Bapak Ibu semuanya bisa bekerja sama, bisa mendukung kami, mendukung saya untuk bisa menangani mutu akademik perguruan tinggi ini. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang menjadi tugas di Subdit Akademik itu. Yang pertama adalah pembinaan program studi, kemudian program studi ini terkait dengan pembukaan program studi, penutupan, kemudian perubahan nama, dan seterusnya. Yang kedua adalah terkait dengan peningkatan mutu akademik. Ini terkait dengan bagaimana akreditasi, peningkatan akreditasi pada semua perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan evaluasi akademik. Bagaimana memastikan bahwa perjalanan akademik yang ada di semua perguruan tinggi keislaman, baik itu swasta maupun negeri, itu berjalan dengan baik, apa masalahnya, kekurangannya, kendalanya seperti apa kita petakan untuk kita atasi bersama-sama. Dan yang keempat, tugas kami berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 72 tahun 2022 itu terkait dengan penguatan integrasi ilmu. Berdirinya UIN, Universitas Islam yang ada di Indonesia ini, itu tidak lepas dari konsep bagaimana mengintegrasikan antara keilmuan agama dengan keilmuan umum, yang sesungguhnya memang tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, UIN yang ada itu adalah merupakan implementasi konsep bagaimana ilmu agama, ilmu umum sebetulnya bisa diintegrasikan. Nah, jadi 4 hal itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadi tugas dan fungsi pokok Subdit Pengembangan Akademik yang kami emban. Sekali lagi dengan pertemuan ini tentu kami berharap mendapatkan banyak input dari Bapak Ibu dalam diskusi mungkin nanti, kemudian dengan saya memperkenalkan diri dan perkenalan Bapak Ibu semuanya, nanti ke depan kita dapat menjalin kerjasama lebih erat lagi untuk bagaimana bersama-sama meningkatkan pelayanan akademik kepada semua mahasiswa kita. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sosialisasi PMA nomor 15 tahun 2023 ini, sesungguhnya tidak ada yang terkait langsung dengan Subdit kami. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin perlu kami jelaskan apa dan bagaimana kaitan PMA nomor 15 ini dengan Subdit Pengembangan Akademik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan pembinaan prodi, kami menangani usulan prodi baru, pembentukan prodi baru, kemudian akreditasi dan seterusnya. Nah, semua itu sebenarnya menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Nah, secara spesifik
undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 spesifik ngatur terkait dengan kebijakan bagaimana pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan, baik itu keagamaan Islam, non-Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya, itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana implementasinya, Menteri Agama mengeluarkan PMA nomor 15 tahun 2022 tentang bagaimana pendirian, kemudian perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan ini. Nah, kemudian PMA nomor 15 tahun 2022 tadi terkait dengan pendirian, perubahan, dan pencabutan itu kemudian dirubah menjadi PMA nomor 15 tahun 2023. Jadi nomornya sama tapi tahunnya saja yang berbeda, tahun 2023. Inilah yang sedang kita sosialisasikan. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, khusus untuk terkait dengan pembukaan izin, pemberian izin, penyelenggaraan program studi untuk rumpun ilmu agama itu PMA 15 2022 itu dinyatakan sudah tidak berlaku, kemudian dikeluarkanlah PMA nomor 17 tahun 2023. Jadi khusus terkait dengan pemberian izin penyelenggaraan program studi rumpun ilmu agama itu diatur dalam PMA tersendiri, yaitu PMA nomor 17 tahun 2023. Nah, ini penting, mohon dipastikan Bapak Ibu semuanya sudah mendownload, kemudian mengkaji bersama dengan tim yang ada di perguruan tinggi masing-masing, mengkaji terkait dengan apa dan bagaimana isi dari PMA nomor 17 tahun 2023 tentang pemberian izin penyelenggaraan prodi rumpun ilmu agama ini. Khususnya terkait dengan persyaratan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan persyaratan yang selama ini berkait langsung dengan para Bapak Ibu semuanya ketika mau mengusulkan penyelenggaraan prodi baru rumpun agama, rumpun ilmu agama ini. Nah, di sana ada hal yang kalau dulu terkait dengan pengusulan penyelenggaraan prodi baru ini itu sudah tidak lagi semuanya itu dilayani secara online, tidak lagi kita menerima usulan itu yang menggunakan berkas hard copy yang langsung diserahkan ke kantor. Kami tidak menerima. Jadi semuanya dilayani dengan secara online. Nah, alamat webnya dan seterusnya bisa dibuka di aplikasi kebanggaan kita, yaitu aplikasi Pusaka. Nah, di sana semuanya sudah tertera bagaimana prosedur dan seterusnya. Bapak Ibu bisa mengakses di sana. Nah, satu lagi itu semua adalah upaya kita untuk mempercepat layanan. Jadi tidak bertele-tele, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam prosedur pengajuan itu, di aplikasi itu sudah tidak ada lagi, tidak memerlukan lagi rekomendasi dari Kopertais. Jadi dari perguruan tinggi itu bisa langsung bisa mendaftar tentu melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dan sudah dituntun atau sudah diarahkan melalui aplikasi yang disediakan di Pusaka. Nanti Bapak Ibu kami mohon bantuannya, kami harapkan Bapak Ibu semua sebagai pimpinan perguruan tinggi, terutama yang swasta ini, itu berkenan untuk mempelajari semua regulasi yang kami sebutkan tadi. Syukur-syukur diurutkan Bapak Ibu sekalian, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, kemudian turunannya yang mengatur khusus terkait dengan
perguruan tinggi keagamaan, itu peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019, kemudian khusus terkait dengan pemberian izin penyelenggaraan program studi untuk rumpun ilmu agama itu diatur spesifik di dalam PMA nomor 17 tahun 2023. Nah, karena ini penting, salah satunya lagi adalah untuk mengusulkan perubahan bentuk perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi institut, dari institut menjadi universitas, itu mensyaratkan bahwa semua prodi itu harus terakreditasi unggul, Bapak sekalian. Ya. Nah, itu nanti bagian dari hal yang akan disosialisasikan. Nanti insya Allah akan lebih detailnya bagaimana perubahan bentuk itu akan disampaikan Bapak Kasubdit kelembagaan kita. Tapi hubungan, jadi kalau Bapak Ibu itu mau mengusulkan perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke institut atau ke universitas, itu pastikan prodinya itu semuanya harus unggul, Nah, termasuk nanti persyaratan harus memenuhi dosennya dan seterusnya, itu harus terpenuhi. Kalau tidak, ya mohon maaf gitu. Nah, Bapak Ibu, di forum ini juga akan kami sampaikan beberapa hal yang sekarang ini lagi Subdit pengembangan akademik tangani. Bapak Ibu tentu tahu banyak sekali yang mengusulkan penyelenggaraan prodi baru, pengusulan prodi ya. Tapi mohon maaf sampai sekarang kami belum bisa melayani, kita tutup sementara untuk menyelesaikan bahasanya itu hutang. Betapa usulan prodi yang lama itu sudah lama sekali menumpuk di kami, dan ini kami selesaikan dulu dan kami pastikan ada kejelasan serta ada progres yang lebih cepat lagi ya, sambil kita menata kebijakan terkait dengan penataan prodi. Kami sedang melakukan penataan prodi karena ada pembagian tugas, mana prodi mana yang akan ditangani secara kewenangannya oleh Kemenak, mana yang akan ditangani oleh Kemendikbud. Itu sedang kami tata. Nah, sembari menunggu itu, memperbaiki mutu prodi yang sudah existing, yang sudah ada, maka kita tutup untuk sementara pengajuan prodi baru, usulan penyelenggaraan prodi baru. Sampai kapan? Mungkin jawaban paling enaknya itu sampai dalam waktu yang belum ditentukan. Tapi kami sudah menetapkan target tanggal 15 ini yang tadi ratusan Bapak Ibu sekalian, ratusan prodi yang lama sekali sudah diusulkan itu akan kami selesaikan. Semoga akhir bulan ini itu sudah kita bisa buka lagi untuk bisa melayani pendaftaran penyelenggaraan prodi baru. Nah, yang paling penting sambil menunggu itu semuanya, Bapak Ibu tolong sekali lagi bisa mengakses, bisa membuka dan mendiskusikan tim kecil yang ada di perguruan tinggi masing-masing untuk mempelajari apa dan bagaimana persyaratan pembukaan prodi baru ini, kemudian berusaha untuk memenuhi persyaratan itu agar nanti pada saatnya prodi ini sudah dibuka, usulan itu akan cepat bisa turun. Karena kadang-kadang terus terang Bapak Ibu sekalian, para pimpinan perguruan tinggi, kami terhadap perguruan tinggi yang nekat mengusulkan prodi baru padahal persyaratannya belum terpenuhi, itu cukup merepotkan, cukup menyita waktu, cukup menyita bukan hanya waktu, menyita anggaran juga dari kami. Jadi sudah diusulkan tapi berakhir pada dikembalikan lagi berkasnya. Karena itu tolong digunakan waktunya masa moratorium ini untuk betul-betul menyiapkan semua persyaratan yang disyaratkan untuk pembukaan prodi baru. Nah,
Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Tentu nanti beberapa hal bisa didiskusikan atau sesi tanya jawab nanti di akhir untuk memberikan waktu lebih banyak kepada para kasubdit lain. Terima kasih dan akhirul kalam. Wallahul muwaffiq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Imam Bukhari, Kasubdit Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Kapan Islam, Ditjen Pendis Kementerian Agama. Baik, selanjutnya ini kami beri kesempatan ke selanjutnya kepada Bapak Dr. Kasubdit Penelitian. Udah tempat, disilakan Pak Dr. Nur Kafid. Baik, terima kasih Pak Kasubag TU. Mohon izin. Ini masih di. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, yang juga sama-sama kita hormati para kasubdit, Mas Kasubag TU, dan seluruh tim di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, juga yang kita hormati seluruh ketua Kopertais atau yang mewakili, serta seluruh ketua perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Indonesia atau yang mewakili. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan PMA yang baru ini atau perubahan PMA 2022 ke 2023 ini, mungkin tidak ada secara langsung terkait dengan subdit penelitian, tetapi kami ingin menyampaikan beberapa poin penting yang saya kira ini juga menjadi salah satu kebijakan penting dari Pak Direktur, penelitian, dan juga penelitian kepada masyarakat. Yang pertama terkait dengan penelitian, kita sudah jelas arahan Pak Direktur bahwa untuk PTKIS, terutama klaster-klaster, misalnya klaster yang penelitian pembinaan kapasitas, pengembangan prodi, itu memang adalah diskemakan atau diminta untuk menjadi khusus dibuka untuk atau pengusul dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Nah, sementara begitu juga untuk pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk klaster-klaster dasar ya. Klaster dasar itu mulai dari pembinaan kapasitas, pengembangan prodi, juga di untuk jurnal atau publikasi ilmiah. Sementara untuk klaster-klaster yang lain, PTKIS ini juga mendapatkan afirmasi dalam bentuk yang berbeda. Artinya syarat-syarat peneliti atau usulan itu adalah misalnya yang kolaborasi antar perguruan tinggi atau kolaborasi internasional, itu juga ada arahan bahwa pengusul itu tidak hanya dari PTKIN, tetapi akan diwajibkan, bahkan mulai diwajibkan sejak tahun sebelumnya itu untuk kemudian menggandeng perguruan tinggi keagamaan swasta. Nah, artinya bahwa di subdit penelitian, publikasi ilmiah, dan juga pengabdian kepada masyarakat ini
perhatian atau arahan dari Pak Direktur ini terkait dengan pelibatan dan juga afirmasi terhadap perguruan tinggi keagamaan swasta di Indonesia ini sudah sangat besar. Tinggal bagaimana kemudian kita sama-sama untuk kemudian fokus kepada peningkatan kualitas baik dalam konteks proposal penelitian, pengabdian maupun publikasi ilmiah. Saya tadi melihat juga ada poin yang juga menjadi persyaratan bagi perguruan tinggi keagamaan swasta terkait dengan akreditasi jurnal ya. Nah, saya kira ini juga menjadi hal penting yang untuk kita perhatikan bersama-sama bahwa publikasi ilmiah ini juga ada klaster-klaster yang kemudian kita mensyaratkan, misalnya para penerima bantuan pengembangan kualitas jurnal baik yang terakreditasi nasional maupun menuju jurnal bertaraf internasional itu juga kita minta untuk melibatkan. Jadi diminta oleh Pak Direktur untuk melibatkan jurnal-jurnal yang dikelola atau yang berada di perguruan tinggi keagamaan swasta untuk menjadi bagian dari pengembangan atau program yang dijalankan oleh pengelola jurnal perguruan tinggi keagamaan negeri sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan program bantuan yang ada. Misalnya perguruan tinggi PTKINA, misalnya Universitas UIN Bandung misalnya, ketika omah jurnal atau jurnal tertentu mengajukan dan disetujui setelah melalui proses-proses dan juga tahapan-tahapan review, baik substansi maupun seminar proposal, itu dalam proses pelaksanaan kegiatan, misalnya dalam bentuk peningkatan manajemen, pengelolaan jurnal, maupun soal manajemen editing atau kualitas artikelnya, itu juga diminta untuk melibatkan jurnal-jurnal dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Nah, tentu arah ini adalah inline dengan juga kebijakan yang dalam konteks penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, di mana perguruan tinggi keagamaan Islam swasta ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh kebijakan yang ada di Direktorat Tinggi Pendidikan Keagamaan Islam. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini saya kira menjadi momentum penting untuk kemudian kita sama-sama berkolaborasi untuk peningkatan baik kelembagaan maupun kualitas penelitian, publikasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Saya kira itu Pak Kasubag TU dari Subdit Penelitian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Nur Kafid, Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Subdit Kelembagaan. Nah, ini subdit kelembagaan ini subdit yang memang kaitannya tuh sangat banyak di sini ya, sepertinya materi yang harus disampaikan karena ini terkait dengan ya tadi ya pendirian, perubahan dan pencabutan. Pak Kasubdit Kelembagaan, Pak Roub atau yang mewakili disilahkan. Ada Pak Alip Nuryanto ya di sini ya, yang mewakili Pak Alip. Izin Pak Jang. Monggo Pak Alip, langsung saja. Pak Alip ini nggak usah perkenalan kayaknya ya, udah tahu semua ini. Siap, sekedar Pak Jang. Monggo Pak Alip. Iya, Silakan. kenal. Kalau Pak Alip sudah sangat kenal Bapak. Waduh, iya. Makanya saya persilakan ke Pak Alip. Assalamualaikum, Pak Ajang. Pak, Halo, ya, nanti ini Pak Alip dulu, silakan Pak Alip. Pak Ajang, karena ini saya diminta mewakili Pak Kasubdit Sarpas dan kami di bandara, waktunya sangat mepet karena jam 3 kami take off. Bagaimana kalau bisa saya sebentar saja memberi 2 poin saja?
Saya izin dulu dengan Pak Alip ya. Boleh Pak Alip? Saya mewakili Pak Kasubdit Sarpas dulu. Ya, Pak Alip juga mau take off katanya. Saya kali ini saya nyerobot Pak Alip dulu sebentar ya. Monggo, silakan. Dari Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan yang mewakili Bapak Sarif, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasubag TU sebagai moderator dalam kesempatan kali ini mensosialisasikan PMA nomor 15 tahun 2023 yang sama-sama kita Pak Direktur, para Kasubdit dan para Kasubtim, dan yang mewakili izin menyampaikan saya Sarif dari Subdit Sarpras mewakili Pak Kasubdit karena beliau berhalangan hadir. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam sesi kali ini terkait dengan Subdit kami, itu terkait dengan Sarpras, sarana prasarana dan kemahasiswaan khusus untuk PT KIS ya Pak. Untuk PT KIS ini kami dari Subdit Sarpras sama-sama kita ketahui bahwa dalam meningkatkan akreditasi perguruan tinggi khususnya di lingkungan Kementerian Agama, dalam hal ini PT KIN dan PT KIS, kita dalam konteks ini PT KIS, Kementerian Agama dari tahun ke tahun sudah memberikan bantuan berupa bantuan sarana pembelajaran, bantuan sarana rehab gedung, dan sarana prasarana untuk perbaikan ruang kuliah. Dari tahun 2020 saja kita misalkan, kita sudah mengalokasikan anggaran itu hampir sekitar 133 miliar. Nah itu kita sebar dari beberapa PT KIS yang memang ini amanat dari undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang 12, juga pelayanan mutu pendidikan. Peran pemerintah sudah memberikan layanan itu berupa bantuan sarana prasarana seluruh Indonesia. Di tahun 2023 sudah kita alokasikan untuk bantuan digitalisasi yang itu berupa barang senilai 500 juta per PT KIS dan hampir seluruhnya menerima, dan di tahun 2024 ini ada 20 bantuan sarana digitalisasi kurang lebih, dan bantuan sarana prasarana pembelajaran itu di 20 PT KIS. Nah ini gunanya adalah untuk memberi stimulus ya bagi PT KIS ini yang notabene adalah untuk sama-sama kita canangkan sesuai dengan amanat Gusmen bahwa digitalisasi ini di tahun 2023 sampai 2024 ini menjadi langkah besar untuk PT KIS bisa melaksanakan pembelajaran via digital. Makanya Subdit Sarpas ini memberi bantuan melalui Subdit Sarpas, Gusmen, Pak Direktur, Pak Dirjen, Pak Sekjen, juga Pak Kasubdit melalui bantuan ini bisa diharapkan bisa dinikmati atau digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu dari segi Sarpas. Kita sama-sama ketahui gunanya bantuan ini adalah untuk meningkatkan akreditasi baik institusi maupun prodi untuk sarana pembelajaran. Dan hampir semua PT KIS ini sudah menerima bantuan itu dari tahun-tahun sebelumnya, Pak Kasubag TU dan Bapak Ibu yang hadir dalam rapat ini. Itu untuk segi dari bantuan sarana prasarana ya. Dan yang kedua, dari segi bantuan kemahasiswaan, kita ada beberapa bantuan, yaitu terkait dengan bantuan KIP kuliah, dan akhirnya di tahun 2020 itu kita tiap tahunnya mengalami peningkatan untuk PT KIS ini. Dari tahun 2020 kita 3.000 penerima PT KIS, penerima mahasiswa ya KIP kuliah. Untuk 2021 itu 4.500. Untuk tahun 2022 kita di 4.545. Di tahun 2023 kita 10.000 penerima KIP kuliah untuk mahasiswa. Nah itu total anggarannya hampir 123 miliar, Pak. Dan itu kita harapkan kita berikan kepada PT KIS itu rata-rata memang syaratnya adalah satu itu yang terdahulu adalah rekomendasi Kopertais. Dan di tahun ini ada anggaran untuk bantuan KIP kuliah kembali dibuka dan sudah dalam masa validasi berkas dan yang lainnya itu tanpa ada rekomendasi Kopertais, tetapi sudah mensyaratkan via digitalisasi atau via online. Jadi silakan digunakan manfaatan ini untuk Bapak Ibu yang mempunyai perguruan tinggi keagamaan. Gunanya adalah
kita sama-sama mengetahui bahwa bantuan KIP kuliah ini sangat diperlukan untuk PT KIS khususnya, karena yang kita sama-sama kita ketahui di daerah pun ya, kadang kita kasih bantuan KIP kuliah, mahasiswanya pun tidak mau untuk kuliah. Maka silakan digunakan dengan baik dengan sistem pencarian mahasiswa sebelum tahun penerimaan tahun akademik baru. Saya kira itu Pak Kasubag TU, karena saya juga harus mohon izin terkait dengan hal-hal teknis, kita bisa diskusikan kembali dalam rapat-rapat tertentu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarip ya yang sudah mewakili Bapak Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Alip Nuryanto untuk menyampaikan hal-hal penting kaitannya dengan perubahan PMA ini, mewakili Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Islam. Pak Alip, disilakan. Pak Kasubag TU, saya izin keluar ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Sarip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, para Kasubdit yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Kasubag TU, Bapak Ajang, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mohon izin, tadi agak terlambat karena tadi ada tamu dari Polda Jambi terkait dengan konfirmasi terkait dengan ijazah. Jadi baru selesai dan mohon izin baru bergabung pada kesempatan siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya yang sudah bergabung. Salam kenal dari saya, mudah-mudahan sudah kenal. Terkait dengan PMA nomor 15 tahun 2023 terkait dengan Peraturan Menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri nomor 15 tahun 2022 tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi, perubahan dan pencabutan izin perguruan tinggi. Bahwa dalam proses pelaksanaan saat ini kita ada terkait dengan di dalam PMA nomor 15 tahun 2023, perubahan dari tahun 2022, ada beberapa perubahan. Yang pertama terkait dengan pendirian perguruan tinggi maupun perubahan bentuk PT KIS. Kalau kita lihat bahwa jenis pendidikan tinggi itu dalam PMA tersebut ada pendidikan akademik, vokasi, kemudian juga menyelenggarakan terkait dengan pendidikan profesi. Nah, pendidikan akademik ini adalah pendidikan akademik sebagaimana yang dimaksud merupakan pendidikan tinggi keagamaan dan atau program
sarjana maupun pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan rumpun ilmu agama serta rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud adalah pendidikan tinggi keagamaan, program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian dan tenaga ahli tertentu. Kemudian ada pendidikan profesi, adalah pendidikan profesi sebagaimana dimaksud merupakan pendidikan tinggi keagamaan setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian di PMA tersebut juga ada proses pendirian perguruan tinggi di mana perguruan tinggi kita bisa berbentuk universitas, institut maupun sekolah tinggi. Nah, kalau kita melihat bahwa untuk mendirikan sebuah universitas, perubahan bentuk nanti, kalau kita melihat saat ini kita sudah memiliki 25 universitas di bawah Kementerian Agama swasta. Nah ini maka memiliki syarat. Yang pertama adalah minimal diselenggarakan sedikitnya 6 program studi dan juga nanti ada pasca sarjana. Kemudian di pasal untuk institut minimal 4 program studi dan sekolah tinggi minimal 1 program studi. Nah, nanti persyaratan teknis tentang pendirian PTK-nya bisa dibaca pada pasal 8, 9, dan 10 di PMA nomor 15 tahun 2023. Nah, nanti mekanisme tata cara pengajuan, karena ini adalah PTKS swasta, maka pengajuan dilakukan oleh badan penyelenggara, ditujukan kepada menteri, kemudian Direktur Jenderal. Nah, kemudian kelengkapan terkait dengan proposal yang ada nanti semuanya diusulkan melalui aplikasi yang ada di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kemudian kewajiban perguruan tinggi, maka semua perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjamin mutu internal, melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat 6 bulan setelah SK turun, kemudian melaporkan hasil penyelenggaraan program studi paling lama 1 bulan setelah akhir semester. Jadi mohon juga menjadi perhatian bersama Bapak Ibu sekalian terkait dengan kewajiban perguruan tinggi. Jadi tidak hanya menuntut izin tapi pelaksanaan kewajibannya tidak dilaksanakan. Nah ini yang menjadi poin pokok penting terhadap pendirian perguruan tinggi. Kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian dan bahas terkait dengan perubahan bentuk PTKIS. Perubahan bentuk PTKIS menjadi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perubahan dari sekolah tinggi menjadi institut dan juga institut menjadi universitas. Selain 2 perubahan bentuk ini, perubahan PTKS juga meliputi yang pertama terkait dengan penggabungan. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu akan melakukan atau akan terjadi penggabungan PTKS, itu juga bisa diusulkan. Kemudian ada penyatuan PTKS, kemudian ada perubahan penyelenggara, mungkin perguruan tinggi Bapak Ibu ada perubahan badan penyelenggara atau pengelola, maka juga bisa diusulkan perubahannya, mungkin alih kelola dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan domisili. Nah ini juga bisa dilakukan, mungkin kampus Bapak Ibu mengalami perubahan alamat, perubahan domisili. Nah ini juga harus diusulkan.
tidak hanya Bapak Ibu pindah tanpa ada persetujuan dari kementerian. Jadi proses perpindahan domisili ini juga harus dilakukan apabila terjadi perubahan tersebut. Kemudian ada perubahan nama perguruan tinggi. Nah, ini juga perubahan perguruan tinggi, nama perguruan tinggi ini juga bisa dilakukan. Mungkin awalnya ada perubahan nama dari A ke B, ini juga harus diusulkan. Karena apa? Karena ini nanti terkait dengan rekognisi data-data alumni. Jadi kalau ada perubahan nama, Bapak Ibu harus segera mengusulkan. Karena nanti ini berkaitan dengan data-data di PD Dikti yang juga harus diperbaiki. Nah, kemudian syarat dan ketentuan terkait dengan perubahan ini nanti bisa dibaca detail di lampiran PMA, bahwa ada beberapa perubahan yang cukup memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk bisa melakukan perubahan bentuk dengan seksama. Contohnya terkait dengan luas ruang kuliah yang awalnya jumlahnya minimal mahasiswa itu harus memiliki 2 meter di lampiran tersebut, sekarang hanya 1 meter. Kemudian terkait dengan akreditasi, yang sebelumnya harus ada akreditasi minimal baik sekali, yang sekarang minimal semuanya harus terakreditasi. Maka baik itu institusi maupun prodi, semuanya wajib terakreditasi. Jadi tidak boleh ada satupun prodi maupun institusi belum akreditasi kemudian mengajukan perubahan bentuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perubahan bentuk ini, silahkan nanti semuanya usulan juga dilakukan secara online, di-upload di sistem aplikasi perubahan bentuk. Nah, kemudian terkait dengan, nah ini ada pertanyaan, stit ke stai. Nah, bagi perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, apabila nama kelembagaannya masih berdasarkan rumpun ilmu, contohnya ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah, tapi di dalamnya ada ekonomi syariah atau ilmu di luar tarbiyah, maka Bapak Ibu harus segera mengajukan perubahan menjadi sekolah tinggi agama Islam, yang notabene STAI nanti bisa menyelenggarakan rumpun ilmu di luar keilmuan. Jadi bisa seluruh rumpun ilmunya ada. Jadi jangan sampai nanti juga sekolah ilmu tarbiyah tapi meluluskan ekonomi syariah, atau sekolah ilmu tarbiyah meluluskan dakwah dan lain sebagainya. Ini harus segera menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta. Jadi Bapak Ibu, karena izin pendirian itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dalam evaluasinya juga Kementerian Agama memiliki hak untuk mencabut izin perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, ini Menteri dapat mencabut izin PTKS. Jadi pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan Islam ini sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dilakukan dengan alasan yang pertama apabila dibubarkan oleh perguruan tinggi sendiri. Kemudian yang kedua tidak memenuhi persyaratan PTKS. Kemudian yang ketiga dikenai sanksi administrasi berat. Pencabutan ini izin PTKS sebagaimana dimaksud di pasal tersebut ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal. Yang sebelumnya ada rekom dari Kopertais,
terkait dengan ini tidak di pasal atau di PMA yang terbaru tanpa menggunakan rekom dari Kopertais. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi ini Bapak Ibu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tadi barusan ada konfirmasi terkait dengan ijazah salah satu anggota dewan yang dilaporkan kemudian konfirmasi ke kementerian. Karena memang ada laporan bahwa nama tersebut tidak terdaftar di pangkalan data. Nah, proses pengawasan saat ini dilakukan melalui pangkalan data salah satunya. Yang alhamdulillah kemarin Pak Dirjen telah melakukan signing MOU kerjasama terkait dengan integrasi data Pedidikti dengan MIS. Nah, kemudian pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal dan Sekretaris melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya PKS melalui evaluasi berkala pelaksanaan standar. Sepertinya Pak Alif keluar. Ya kayaknya lockout deh, keluar. Ya, izin. Kemudian pengawasan-pengawasan yang dilakukan ini dalam rangka untuk melakukan sistem penjaminan mutu terlaksana dengan baik di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pembinaan ini itu bisa dilakukan sewaktu-waktu secara berkala oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam hal ini untuk peningkatan mutu dan kualitas perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi tambahan informasi dari saya terkait dengan PMA nomor 15 tahun 2023 ini. Demikian saya kira mungkin nanti kalau ada diskusi, pertanyaan bisa kita lanjutkan secara bersama. Demikian, terima kasih Pak Ajang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alif Nuryanto ini yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara rinci ya tadi kaitannya dengan perubahan-perubahan pada PMA nomor 15 tahun 2023. Baik Bapak Ibu, sekarang mungkin kita masuk, ini sudah semua ya dari subdit akademik yang kaitannya dengan prodi sudah, dari ketenagaan yang kaitannya dengan dosen, PAK, dan lain-lainnya sudah, tadi dari sarana prasarana dan kemahasiswaan juga sudah. Dari penelitian tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Kasubdit dan tadi terakhir ditutup oleh Pak Alif begitu ya, yang memang ini sangat terkaitnya tuh banyak kaitannya dengan perubahan PMA ini sebagai tusinya di subdit kelembagaan gitu. Nah sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Mungkin nanti kita ya sebentar, nanti kita batasi aja penanyanya tuh hanya ada 5 gitu ya. Jadi mohon nanti ini apa pertanyaan yang sudah ditanyakan mungkin tidak perlu ditanyakan kembali. Baik, silahkan saya beri kesempatan ini bertanya yang raise hand. Pak Eko ya, silakan Pak Eko. Izin saya juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko Priyadi. Ya, perkenalkan
Pak Ajang, Bapak Ibu sekalian. Saya Eko Priyadi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan, Sumatera Utara. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Alif tadi selaku narasumber kita. Nah, yang pertama bahwa saat ini kami di IAIDU Asahan punya 3 fakultas dan 6 program studi. Ada Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah. Prodinya ada Prodi PAI, MPI, PIAUD, kemudian HES, HKI, dan KPI. Nah, jadi kami berencana untuk merubah bentuk perguruan tinggi kami dari institut menjadi universitas. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit Akademik, Pak Imam Bukhari tadi, kalau saya tidak salah dengar, untuk bisa berubah menjadi universitas itu dipersyaratkan harus terakreditasi unggul semua program studinya seperti itu. Nah, sementara tadi pemaparan dari Pak Alif itu tidak perlu terakreditasi unggul atau sangat baik, tapi cukup terakreditasi saja. Nah, itu bagaimana kebijakan yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk menjadi universitas itu, apakah selain program Pascasarjana juga harus memiliki program studi dalam rumpun ilmu umum di luar rumpun ilmu agama, atau seperti apa? Apakah cukup dengan prodi-prodi di rumpun ilmu agama saja sudah bisa menjadi universitas, atau tetap diperlukan adanya program studi dari rumpun ilmu umum di luar rumpun ilmu agama untuk bisa menjadi universitas itu tadi? Baik, kemudian yang kedua, kami juga mohon penjelasannya terkait dengan syarat untuk membuka program Pascasarjana, program studi magister atau S2 untuk rumpun ilmu agama. Persyaratannya seperti apa? Tadi karena ada informasi bahwa masih ada moratorium, nah, dan masih belum dibuka tadi akhir bulan ini kata Pak Imam Bukhari tadi ya, kalau saya tidak salah, Pak. Nah, jadi itu seperti apa proses pengajuannya program Pascasarjana itu, program magister di rumpun ilmu agama. Nah, kemudian untuk prosedur pengajuan perubahan nama perguruan tinggi itu seperti apa, Pak? Kebetulan ada perubahan nama untuk perguruan tinggi kami, karena mungkin ejaan lama ini berubah menjadi ejaan baru, jadi ada kesalahan penulisan huruf saja itu sepertinya. Nah, itu kalau kami mau mengajukan perubahan itu kami harus kemana, dengan siapa? Nah, seperti itu mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ajang, Pak Alif, dan narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Bali Pak. Bali Pak. Mau ada penyampaian ke masalah kelembagaan. Sekarang Bapak Ismail ya, silakan. Setelah itu Bu Mardia dari Tanjung Pinang Pak. Setelah itu dari Bali Pak. Pak Ismail silakan. Izin kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, Kalimantan Barat. Pertanyaan saya kurang lebih sama dengan Bapak yang tadi itu, Pak. Ini ditujukan ke Mas Alif. Mas Alif tentang perubahan tadi. Kami dari STAI Mempawah ini ada 4 prodi sudah ingin alih status menjadi institut. Hanya masih ada beberapa kendala. Cuman pertanyaannya begini, karena saya tadi lihat di aturan yang 15 tahun 2023 itu harus ada 4
doktor. Kami itu sudah ada 7 doktor, cuman dari 7 itu belum definitif. Semuanya masih ongoing. Sudah semester 5 semuanya. Apakah boleh mengajukan dengan masih on proses seperti itu dokternya? Yang pertama. Yang kedua, kaitan betul tadi, hanya penegasan, penguatan. Setelah saya baca juga ada ketentuan harus semua prodi dan institusi terakreditasi. Tadi memang Pak Bukhori dengan Mas Alif menyampaikan agak sedikit berbeda, tetapi setelah saya baca di situ itu memang terakreditasi, garing, terus kemudian unggul. Memang betul. Jadi opsinya, pilihannya seperti kami ini bagaimana? Ini butuh arahan dan penjelasan, karena di aturannya itu terakreditasi atau unggul. Sementara di kami ini semuanya sudah terakreditasi. Di PAI itu baik sekali. Kalau yang 3 prodi itu masih baik istilahnya seperti itu, dan institusinya juga sudah terakreditasi juga. Saya kira 2 prinsip itu Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Bapak Bali Pak. Tanjung Pinang. Bali. Sebentar. Bis Bali dong. Itu dari ini. Karena Dari tadi Dadang. Bapak Agus Sanjaya. Bali Pak. Habis Ya, Bali siapa? Pak. Bali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanjaya, silakan. Madura, Ya, Pak. siapa? Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili STIT YPI Lahat, Pak, Sumatera Selatan. Ini berkaitan tadi bertanya tentang yang disampaikan oleh Pak Kasubdit Pengembangan Akademik. Tadi kan saya sempat mendengar bahwa ada rencananya bahwa kita itu harus mempunyai akun pusaka yang sebagaimana kami ketahui, Pak, kami juga belum mengetahui regulasi bagaimana membuat akun itu, bagaimana tata cara pengusulannya. Jadi sekiranya memang itu bisa disampaikan, Pak, bagaimana regulasi untuk mengusul dan membuat akunnya, mungkin bisa disampaikan juga regulasinya. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bali, Pak. Baik, selanjutnya dari Bali ini Bapak siapa ya? Pak Fathur Rahim, Pak. Oh, enggak raise hand ya di sini. Bu Mardia, Pak. Silakan Sudah, dari angkat Bali. tangan, Pak. Silakan. Sudah angkat tangan. Silakan dari Bali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rahim dari Bali. Singkat saja, terutama ke Pak Alif, kami Bali ini ingin punya perguruan tinggi negeri, dan kami sudah membuat proposal yang ditujukan ke Menteri. Barangkali ada hal-hal yang lain yang barangkali prosedur yang belum lengkap, mohon diberi petunjuk, Pak. Terima kasih. Allahumma fiqh thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Bu Mardia, Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak. Masih Bali, Bu, masih Bali. Nah, ya, Bali udah selesai, Tanjung Pinang lagi. Ya, sudah cukup, Pak, tentang masalah proses pengusulan penegrian, Pak, Bali, Pak. Baik, makasih. Ya, Tanjung Pinang, Pak. Oke, selanjutnya ini tinggal satu lagi nih kuotanya. Ibu, saya oke, boleh? silakan Ibu dari Tanjung Pinang, jangan menanyakan hal yang sama, nggih. Izin Pak Alif, Tanjung Pinang. Monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, Pak. waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Alif, Waalaikumsalam. Pak Pradita. Kami dari IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Alhamdulillah kita sudah ke Kementerian Agama kemarin proses
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang sudah disetujui untuk ke Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Jadi proses pendataan itu juga sudah berpindah, di STAI sudah selesai, tinggal masuk ke IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Namun prosesnya ini tentunya karena ada ekonomi syariah, itu juga terkait dengan dikti. Jadi kami mohon informasi Pak Alif, mudah-mudahan karena Desember kita akan wisuda, mudah-mudahan prosesnya bisa harapan kami lah bisa cepat keluar biar bisa proses lebih lanjut. Ya, demikian Pak. Mohon informasi selanjutnya Ya, Pak. ya, terima kasih dari Tanjung Pinang. Ya. Baik, saya kira sudah 5 pertanyaan ya, mudah-mudahan mewakili semua pertanyaan dari audiens di sini yang ada kurang lebih 575. Pak Alif, Pak Imam Bukhari, silahkan direspon pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami silahkan. Ya, mohon maaf, yang pertama tadi tentang apa Pak? Oke, langsung aja. Tadi apa ya? Nah, tentang akun pusaka ya. Akun pusaka. Tentang akun pusaka itu bukan akun Bapak, ya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama di mana seluruh informasi itu bisa diakses melalui aplikasi itu. Termasuk tadi yang ditanyakan bagaimana cara membuat akun, bagaimana peraturan-peraturan, panduan-panduan, juknis-juknis untuk Mbak itu semua ada di sana. Jadi karena itu saran saya, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi pusaka ini untuk mengakses semua informasi yang disediakan oleh Kementerian Agama terkait dengan kebijakan pendidikan, misalnya. Semuanya sudah ada di sana. Nah, nanti akun itu ada di Juknis, cara membuat akun dan seterusnya ada semuanya. Silakan diakses di sana. Kemudian syarat unggul, Bapak Ibu sekalian, memang nah ini bentuknya. Yang Bapak Ibu yang ini, nah itu di bagian bawah itu ada informasi terkait dengan pendidikan, itu bisa diklik, nanti akan Bapak Ibu ingin tentang apa, itu bisa dilihat semuanya di sana. Yang kedua terkait dengan syarat unggul. Jadi memang iya di sana menggunakan bahasa terakreditasi garis miring unggul. Atas arahan Pak Direktur, kami sedang menyiapkan regulasi untuk mensyaratkan unggul itu menjadi persyaratan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita ingin meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi kita itu dengan cara tidak gampang membuka prodi baru sebelum prodi lama itu ditangani dengan serius. Lah bukti keseriusan itu tercermin di dalam prodi-prodi yang lama itu silakan diurus sehingga menjadi prodi yang unggul sehingga mudah untuk bisa mengusulkan prodi yang baru. Itu kira-kira begitu. Kemudian proses cepat tadi ya yang pertanyaan terakhir ya, proses agar cepat. Jadi memang pengusulan prodi maupun pengusulan bentuk perguruan tinggi itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Agama, apalagi Direktorat Pendidikan Tinggi. Tapi kita terkait juga dengan pihak eksternal, yaitu BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, atau LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, baik itu pendidikan maupun Lamemba. Jadi biasanya jadi prosesnya tidak hanya bisa diselesaikan di dalam internal Kementerian Agama saja, tapi terkait dengan lembaga lain. Jadi itulah biasanya terjadi proses yang agak lama, bisa jadi terjadi yang lamanya itu nyantolnya di sana, kemudian, nah itu pun tidak hanya karena izin
prodi maupun kelembagaan itu yang tanda tangan itu adalah menteri, Bapak Ibu sekalian. Menteri, sekalipun yang tanda tangan itu Pak Dirjen, tapi atas nama menteri. Karena itu, ketika proses tanda tangan ini tidak cukup diselesaikan di Direktorat Perguruan Tinggi, tapi terkait dengan juga Biro Hukum dan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Nah, jadi prosesnya agak panjang. Nah, sehingga mungkin Bapak Ibu kadang harus menunggu lama dan seterusnya karena itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami sudah mengembangkan layanan ini dengan diberikan kepastian waktu. Kami sedang membahas, jadi misalnya kan ada 4 langkah itu Bapak ya, pengusulan, kemudian diverifikasi, kemudian dinilai, dan seterusnya itu. Pengusulan kemudian sampai selesai di verifikasi itu berapa hari, dari verifikasi kemudian dinilai oleh asesor itu berapa hari. Penilaian oleh asesor yang dilakukan oleh BAN PT itu diberi waktu berapa hari, itu sedang kami beri semacam durasi ya. Jadi sehingga SOP-nya itu pasti, Bapak Ibu tidak terlalu tidak terlalu lama dalam ketidakpastian, intinya begitu. Karena ada 3 hal prinsip dalam pelayanan yang kami lakukan. Yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah ketepatan. Kira-kira itu yang sedang kami upayakan dalam pembukaan prodi baru ini. Nah, tapi sekali lagi itu adalah hanyalah upaya yang sedang kita lakukan. Semoga kita semua dimudahkan urusan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tadi? Penegrian. Nah, ini saya nanti Pak Alif mungkin yang bisa menjelaskan. Itu mungkin yang terkait dengan prodi ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kasubdit. Jadi Bapak Ibu itu kami tampilkan di screen siladiktis.kemenak.go.id. Di situ Bapak Ibu itu merupakan sistem informasi layanan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Jadi nanti di situ ada misalkan contohnya terkait perizinan, ya di situ ada termasuk prodi baru dan lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa memantau semua program dan kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada portal siladiktis.kemenak.go.id. Nah, Siladiktis ini juga sudah terintegrasi tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit dengan aplikasi Pusaka Super App. Aplikasi Pusaka Super App itu ada di Play Store. Bapak Ibu bisa download ya. Tadi yang sebelumnya tampilan yang sudah kami tampilkan ya, Pusaka Super App. Nah, Siladiktis juga sudah tergabung di situ. Jadi nanti segala informasi, segala hal-hal di situ juga ada medsos kami. Bapak Ibu silahkan mengakses insya Allah semua program dan kegiatan yang menjadi kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam semuanya tersaji di situ informasinya. Baik Pak Alif, monggo Pak Alif direspon ini yang penegrian dan apa tadi penegrian. Siap. Monggo Pak Alif. Ini kebanyakan Pak Alif ini pertanyaannya direspon semuanya Pak Alif. Siap, izin Pak Ajang. Yang pertama tadi terkait dengan pertanyaan dari Asahan terkait dengan perubahan bentuk institut menjadi universitas, apakah memerlukan prodi umum yang diizinkan dari Kemendikbud. Secara regulasi yang ada di PMA bahwa pengusulan institut menjadi universitas syaratnya adalah 6 program studi, kemudian 1 pasca. Jadi tidak harus ada izin prodi umum dari Kemendikbudnya. Kalau di tempat Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria tersebut, selain program studi, kemudian pasca sarjananya, Bapak Ibu bisa melihat lagi data lain kuantitatifnya, yaitu terkait dengan doktor, kemudian dengan jabatan fungsionalnya. Nah, menyambung tadi pertanyaan yang dari perubahan menjadi sekolah tinggi menjadi institut, bahwa syarat kuantitatif tersebut tidak boleh kurang 1 pun, tidak
boleh kurang satu pun, setengah juga nggak boleh, itu harus full. Kalau dokternya 4 menjadi institut, maka itu harus 4. Tidak boleh 3,5, apalagi masih dalam proses. Nah, itu tidak boleh. Maka syarat menjadi institut maupun universitas itu syarat kuantitatifnya wajib terpenuhi yang terdata di pangkalan data pendidikan tinggi. Syaratnya. Halo Bapak Ibu, mungkin di off dulu. Lanjut Pak Alif, lanjut. Ya, Lanjut Pak. baik. Seluruh data kuantitatif tersebut harus terupdate di PDDikti. Jadi kali diajukan kartu meja kemenang ke awal hana katanya. Dimatikan, di mute. Di off dulu Mas Tommy, izin. Di mute dulu Pak, di mute dulu. Oke, baik. Semua data tersebut harus terupdate di pangkalan data pendidikan tinggi. Ada beberapa kampus yang mengusulkan infonya sudah memiliki doktor sesuai atau melebihi, tapi ternyata belum terupdate di pangkalan data. Oleh karena itu, semuanya harus diupdate di pangkalan data melalui aplikasi sisternya, sister masing-masing. Baik itu fungsional, kemudian asisten ahli, lektor kepala maupun guru besar. Nah, ini yang agak lebih memberikan kemudahan atau kesempatan bagi perguruan tinggi yang akan mengajukan menjadi universitas, syarat LK dan guru besar itu bisa kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Mungkin di tempat Bapak Ibu terdekat ada UIN, jadi bisa bekerja sama untuk guru besar dan lektor kepalanya. Kemudian terkait dengan persyaratan perubahan nama, nah ini sesuai dengan alurnya tadi diusulkan oleh badan penyelenggara, kemudian ditujukan kepada Menteri Agama, yang diusulkan melalui aplikasi yang sudah ada di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang kemudian nanti akan diproses sesuai dengan periode yang berlaku. Silahkan kalau ada di tempat Bapak Ibu, ada perubahan nama yang cukup signifikan, atau perubahan alamat, perubahan domisili, perubahan penyelenggara, alih kelola dan lain sebagainya, harus berdasarkan SK. Tidak boleh Bapak Ibu pindah kampus dari tempat A ke tempat B tanpa adanya izin. Jadi jangan sampai itu dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, yang kemudian nanti bisa dianggap sebagai pendidikan jarak jauh. Nah, kemudian terkait dengan migrasi data tadi dari Ibu Mardiah dari Tanjung Pinang. Terima kasih Ibu, kemarin sudah kami koordinasikan dengan tim di Dikbud yang akan memproses migrasi di tempat Ibu dari STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang menjadi Institut Agama Islam Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ini bisa segera diproses oleh tim Dikbud dan Ibu bisa secara resmi wisuda dengan menggunakan nama institut. Kemudian terkait dengan proses penegrian yang dari mana? Bali, ini penegrian dari Buleleng ya Pak ya? Tidak, bukan. Dari negara Pak. Buleleng sudah mengundurkan diri. Dari sekolah tinggi apa Pak? Ilmu Tarbiyah Jemberana. Oh, Jemberana. Baik. Ya. Untuk proses penegrian saat ini nanti dikelola oleh Subdit Kelembagaan dan Kerjasama di Pembinaan Kelembagaan PTKIN. Ya, dari kampus nanti seperti halnya nanti di aplikasi sudah ada alih status Pak, menu alih status dari swasta ke negeri. Silahkan nanti Bapak bisa mengusulkan melalui aplikasi yang suratnya ditujukan kepada Menteri Agama. Mudah-mudahan aplikasi apa Pak namanya Pak?
Di Siladiktis tadi Bapak yang Oh, ditampilkan Siladiktis ya. oleh Bapak Ajang, di Iya, dalam ya. situ semua proses pengusulan baik itu pendirian, perubahan bentuk, alih status, dan prodi baru dan lain sebagainya itu semuanya ada di aplikasi yang tadi ditampilkan oleh Pak Ajang yang disebut Oh ya, Siladiktis. Siladiktis. Iya, ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan semuanya bisa mengakses Siladiktis untuk ya kalau belum ada niat mengajukan bisa coba-coba kemudian bisa mengakses di aplikasi Pusaka juga. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terputus. Baik, unggul Terima kasih Pak Ali. Oke, Baik, Ibu. baik. Pak Alif, terima kasih, Pak Ibu sekalian. Terima kasih. Demikian ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah, ini adalah tindak lanjut setelah juga siang saya kira untuk lebih lanjut silakan dengan program dan layanan yang ada di Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Bapak Ibu bisa mengakses di siladiktis.kemenak.go.id. Siladiktis ini juga sudah bisa di-download di App Store. Bapak Ibu tinggal searching di Pusaka. Nah, di Pusaka itu nanti ada layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk di Siladiktis ya, melalui aplikasi mobile-nya juga. Saya kira Bapak Ibu demikian. Ini jika ditanggapi semua, saya kira ini tidak akan cukup waktunya. Yang pasti kami setelah rapat ini membuka, saya kira informasi atau apapun yang kaitannya dengan membuka diskusi ya, dan penambahan informasi apapun yang kaitannya dengan program dan layanan yang ada pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Khususnya pada siang hari ini kita membahas kaitannya PMA nomor 15 tahun 2023. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ini atas kehadirannya. Kita cukupkan rapat kita siang hari ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk informasi dan lainnya Bapak Ibu silakan.